Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali pada malam hari ini kita bermajlis melanjutkan pembahasan kitab Fadhailul A'mal yang mana pada pekan yang lalu kita membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan sekaligus keutamaan berpuasa. Pembahasan hadis yang terakhir yang kita bahas pada pekan yang lalu adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu 'amali ibni Adam lahu illa as-siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi was-siyamu junnatun." Dan seterusnya yang sudah kita bacakan dan sudah kita artikan pada pekan yang lalu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pekan yang lalu kita sampai kepada pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan semua amalan anak Adam itu adalah untuknya, illa siyam, kecuali ibadah puasa. Fa innahu li, sesungguhnya ibadah puasa itu adalah untukku dan aku yang akan langsung mengajarnya. Para jamaah, apa makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya puasa itu adalah untuk aku, kata Allah, dan aku yang akan langsung mengajarnya? Dijelaskan oleh para ulama. Pertama, kandungan daripada firman Allah Subhanahu wa taala tersebut bahwasanya ibadah puasa ini adalah ibadah yang sangat besar untuk menimbulkan nilai keikhlasan. Hampir tidak ada pintu riya untuk ibadah puasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan puasa itu adalah untukmu, artinya rata-rata umat Islam ketika melaksanakan ibadah puasa memang murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang sulit kita dapatkan ada orang melaksanakan ibadah puasa tapi riya, karena memang hampir tidak ada pintunya, hampir tidak ada jalannya untuk riya. Maka tidaklah puasa itu dilakukan oleh seorang muslim kecuali benar-benar dilakukan untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, maksud daripada firman Allah tersebut adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang akan memberikan ganjaran. Allah Subhanahu wa taala yang akan sempurna memberikan ganjaran dari ibadah puasa tersebut, baik itu yang berkaitan dengan keagungan ibadah puasa, baik juga yang berkaitan dengan banyaknya pahala yang akan didapatkan dari orang yang melaksanakan ibadah puasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan jumlah, tapi Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan wa ana ajzi bihi, bahwasanya aku yang akan langsung mengajar, memberikan ganjaran, memberikan pahala kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa. Kalau ibadah yang lain
masih ada bilangan-bilangan di ajarannya. Kalau kita membaca Al-Quran, ada di mana 10 paling sedikit dari 1 huruf yang kita baca. Kalau kita bersedekah, kalau kita melaksanakan sholat, termasuk sholat berjamaah, ada angka yang disebutkan oleh Nabi di beberapa riwayat. Tapi melaksanakan ibadah puasa tidak, karena sangat besarnya pahala yang didapatkan bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Yang ketiga, dalam firman Allah tersebut menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai ibadah puasa, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala khususkan secara khusus, karena pada akhirnya semua ibadah itu adalah untuk kita hasilnya, dan memang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang masalah puasa, maka Allah tegaskan ila siyam fa innahu li, puasa itu adalah untukku. Maka kata ulama itu menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai ibadah puasa. Yang keempat, pada zaman rahmatullah, ibadah puasa adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat lakukan untuk dirinya sendiri. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan fa innahu li, sesungguhnya ibadah puasa itu adalah untukku. Ini artinya penyajaran, menyadarkan sesuatu itu kepada Allah. Dan apabila ada sesuatu yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa amal, baik berupa amba, atau ada benda-benda tertentu, atau ada sesuatu yang Allah sandarkan untuk dirinya, maka kata ulama itu menunjukkan sesuatu itu mulia. Ya, masjid disebut dengan Baitullah, rumah Allah. Ka'bah disebut dengan Baitullah, menunjukkan masjid dan Ka'bah itu mulia. Al-Quran Al-Karim disebut dengan kitab Allah, kitabnya Allah, menunjukkan Al-Quran itu mulia. Nabi kita Muhammad SAW adalah Rasulullah, Nabiullah, utusan Allah, Nabinya Allah, menunjukkan beliau adalah mulia karena disandarkan kepada Allah. Maka begitu juga yang berkaitan dengan amalan, yaitu diantaranya ibadah puasa. Allah katakan fa innahu li, ibadah puasa itu adalah untukku. Maka itu menunjukkan keutamaan dari ibadah puasa, karena Allah sandarkan terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang kelima, pada zaman rahmati Allah, maksud daripada firman Allah tersebut adalah untuk menunjukkan bagaimana orang yang melaksanakan ibadah puasa, orang yang melaksanakan ibadah puasa itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan sifat. Artinya orang yang melaksanakan ibadah puasa itu karakternya, sifatnya itu mendekati sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya mengikuti, walaupun tentu tidak sama dengan sifat Allah, tapi mengikuti. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengikuti dari segi apa? Ketika seseorang melaksanakan ibadah puasa, dia tidak makan, dia tidak minum, dan dia tidak menuruti hawa nafsunya, maka sifat-sifat ini mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekati sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu juga menunjukkan kemuliaan. Kemudian juga kata ulama, di antaranya yang keenam, maksud daripada firman Allah tersebut, bahwasanya melaksanakan ibadah puasa adalah sesuatu yang sangat mungkin. Ketika seseorang berbohong, berdusta, ataupun berpura-pura untuk melaksanakan ibadah puasa. Tapi maka tidak temukan orang yang berpura-pura puasa, berbohong mengaku bahwasanya dirinya puasa, kecuali mungkin orang yang jahil, orang yang masih belum sempurna akalnya seperti anak-anak kecil, ya itu mungkin terjadi.
Tapi bagi kita itu sangat kecil kemungkinan berpura-pura untuk melaksanakan ibadah puasa. Karena dia tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melihat, yang mengetahui apa yang telah kita lakukan. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, "Asyamu li", puasa itu adalah untuk. Sehingga puasa itu benar-benar dilakukan dengan dasar kejujuran. Ya, timbul muraqabah, merasa diperhatikan, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada jamaah kita lanjutkan hadisnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Asyamu junnatun." Jadi masih lanjutan hadis yang pertama tentang keutamaan puasa. Puasa itu adalah junnah. Puasa itu adalah tameng. Puasa itu adalah perisai. Ya, junnah itu artinya adalah perisai atau tameng yang biasa orang gunakan untuk berperang. Tangan kanan memegang pedang, tangan kiri memegang perisai sebagai pelindung. Puasa itu adalah junnah. Puasa itu adalah pelindung, perisai. Kenapa puasa itu dikatakan perisai? Dan apa sebabnya? Kata ulama kemungkinannya ada dua kemungkinan. Dia dikatakan sebagai perisai. Pertama adalah puasa itu merupakan perisai dari api neraka. Karena orang yang melaksanakan ibadah puasa akan diselamatkan dari api neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga. Dan dia akan menjadi orang yang mulia sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan benteng dia dari api neraka. Yang kedua, ibadah puasa itu adalah junnah. Karena ibadah puasa itu benteng untuk syahwat dan hawa nafsu yang diturunkan. Ya, ketika seseorang melaksanakan ibadah puasa, maka jalan syahwat itu tertutup. Jalan syahwat itu melemah. Sehingga dengan melemahnya jalan syahwat, jadi syahwat sulit untuk syahwat masih bisa dikendalikan. Ya, dan syahwatnya bisa untuk diatur. Artinya dia tidak leluasa untuk menentukan hawa nafsunya. Karena jalan untuk syahwat ini ditutup. Apa jalan syahwat itu menjadi dosa? Yaitu makan dan minum. Maka makan dan minum itu dihilangkan, ya dilarang, dihentikan oleh orang yang melaksanakan ibadah puasa, sehingga jalan syahwatnya menjadi melemah. Ya, sehingga dia terbentengi dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang melampaui batas. Maka itulah sebabnya kenapa puasa dikatakan junnah, karena dia adalah benteng dari api neraka, dan dia juga adalah benteng atau perisai dari syahwat yang tidak terkendali. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa idza kana yawmu sawmi ahadikum, fala yarfus wa la yasmah." Apabila pada hari-hari puasa di antara kalian melaksanakan ibadah puasa, apabila salah seorang di antara kalian melaksanakan ibadah puasa, maka janganlah dia berkata yarfus. Yarfus itu artinya adalah berkata keji. Kalau bahasa kita, bahasanya kata-kata jorok. Ya, perkataan-perkataan yang mengumbar hawa nafsu dan syahwat. Ya, kan mungkin kadang-kadang ada orang yang kalau ngomong itu pasti jorok. Kalau ngomong itu pasti menimbulkan syahwat, menyebut, mengungkapkan sesuatu yang tidak baik untuk didengar dan tidak wajar atau tidak perlu. Ya, sehingga dia punya kebiasaan itu pusing kepalanya kalau tidak berkata jorok. Ya, selalu dia disebutkan apa yang ada di dalam. Ya, maka bagi orang yang berpuasa tentunya dia harus hindarkan, baik dia puasa ataupun tidak. Apalagi kalau dia sedang melaksanakan ibadah puasa, berkata-kata jorok. Kemudian wala yasmah, kata Nabi, jangan sampai dia itu ribut. Ya, jangan sampai dia itu teriak-teriak, karena ibadah puasa itu harus tenang.
kondisi seperti apa situasinya atau keadaannya harus tenang sehingga kita khusyuk melaksanakan ibadah puasa. Ya, tidak ada kata-kata yang berlebihan, tidak ada rangka, tidak ada kata-kata jorok dan lain sebagainya. Jadi harus ditahan dan tertahan. Ya. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa'idza sa'alahu ahadun aw qatalahu, falyaqul inni imru'un sha'imun." Rasul apabila dia dicaci maki oleh seseorang ataupun mungkin dia ini dipancing-pancing kemarahannya, atau ada orang yang mungkin mengajak berkelahi, ya, mengajak berkelahi, memancing-mancing emosi dan lain sebagainya, maka hendaklah dia mengatakan bahwasanya aku sedang berpuasa. Jadi mengatakan aku sedang berpuasa itu boleh dan tidak termasuk riya. Karena apa? Karena ini mengatakan kalimat tersebut adalah sesuatu yang diperlukan, apalagi pada kondisi-kondisi tertentu. Ada orang perlu makan, ngajak makan, lalu dia mengatakan aku sedang berpuasa. Dan itu tidak termasuk dia. Atau dari itu ada orang yang memancing-mancing emosi, maka dia katakan aku sedang berpuasa. Ya, supaya apa? Supaya amal yang berkaitan dengan amal, berkaitan dengan emosi itu tidak diperturutkan. Tapi itu bukan berarti nanti nakal puasa baru kita lanjutkan atau sekarang saya puasa. Ya, kalau nanti akan maghrib. Nak baca kali agak isi, nak bebas lagi agak praktik. Nah, perampok lah. Ya. Itu menunjukkan bahwasanya kita harus menahan emosi ketika melaksanakan ibadah puasa. Lalu Nabi bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi," demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. "La'anufu fa'asani athiyabu 'inda Allah min rihil misk." Bahwasanya bau mulut orang yang melaksanakan ibadah puasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan minyak misik. Ya, minyak misik ini ya sebagaimana yang kita ketahui, dia minyak yang mengandung dan mengeluarkan bau yang sangat harum. Dan ini disifati kata ulama adalah minyak misik yang ada di surga, bukan minyak misik yang ada di dunia. Tapi minyak misik yang ada di surga, bahwa orang yang berpuasa lebih wangi dibandingkan dengan misik yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan bagi orang yang berpuasa. Ya, karena apa para jemaah? Kata ulama dalam hadis ini ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah dibandingkan dengan misik di surga. Pertama, Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan, ingin mempertontonkan ya kepada manusia dan kepada yaumul qiyamah tentang orang yang berpuasa tersebut. Dia akan disiarkan, dia akan dipertontonkan dengan apa? Dengan bau mulutnya yang sangat wangi. Bau mulutnya yang sangat wangi dan pada yaumul qiyamah. Karena melaksanakan ibadah puasa itu ibadah rahasia di dunia ini, itu ibadah rahasia. Karena dia adalah ibadah rahasia, maka nanti pada yaumul qiyamah ibadah ini akan disiarkan oleh Allah. Ya, artinya hasilnya, ganjarannya akan dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Sehingga bau mulut orang-orang yang berpuasa sangat wangi, lebih wangi daripada misik. Ya, dan siapapun bisa menciumnya nanti pada yaumul qiyamah di surga Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan. Ya, karena memang rata-rata orang
yang berpuasa di dunia ini memang mulutnya bau. Karena apa? Karena tidak makan, tidak minum. Ya, para ulama mengatakan mulut bau itu disebabkan karena mungkin dia makan sesuatu yang mengandung bau, baunya kuat. Mungkin dia makan buah, dia makan sayur yang mengandung bau yang sangat menyengat. Dia makan bawang, makan petai, makan jengkol, dan lain sebagainya. Itu kuat baunya. Kenapa? Ya, karena memang dia makan sesuatu yang mengandung bau yang menyengat. Ya, atau seseorang yang tidak makan, tidak minum. Dan ini dijelaskan oleh para ulama sebab mulut orang jadi bau. Ya, karena dia tidak makan dan tidak minum. Jadi makan, dia tidak makan dan tidak minum, itu lambungnya kosong lalu mengeluarkan apa-apa yang ada di dalam. Lalu terciumlah sesuatu yang tidak nyaman. Kata-kata orang berpuasa demikian. Karena itu sebagian ulama memakruhkan untuk sikat gigi di siang hari Ramadan untuk menghilangkan bau. Ya, kalaupun mau sikat gigi, ya pagi-pagi, subuh-subuh, atau nanti sore. Ya, biarkan baunya dia. Karena itu bau bukan karena makan sesuatu yang mengandung bau, karena memang alami demikian. Ya, sehingga nanti pada yaumul qiyamah Allah ganti menjadi sesuatu yang sangat harum. Al-jazaa min jinsil amal. Bagaimana seseorang itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal yang telah dia lakukan, perbuatan yang telah dia lakukan. Mulutnya bau karena dia lakukan takarrub kepada Allah. Ya, sehingga para ulama mengatakan setiap perkara dari apa yang kita lakukan di dunia ini yang dalam rangka beribadah, dalam rangka bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu tiba-tiba mengurangi sesuatu yang ada pada diri kita atau menimbulkan sesuatu yang mungkin tidak sedap. Ya. Maka nanti Allah akan mengajarnya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Jika mulutnya bau ketika puasa, karena itu betul takarrub dia kepada Allah, ibadah dia kepada Allah, nanti pada yaumul qiyamah Allah akan ganti menjadi sesuatu yang sangat harum, bahkan lebih harum daripada fisik. Ya. Kemudian para ulama juga menjelaskan pada jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apa yang didapatkan bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa tersebut adalah merupakan bentuk kemuliaan ketika disebutkan di sisi Allah bau mulut mereka adalah bau yang sangat harum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu lanjutkan hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaim farhatani." Orang yang melaksanakan ibadah puasa itu memiliki dua kebahagiaan. Yafrahuhuma, dan dia berbahagia dengan dua hal kebahagiaan tersebut. Allah Subhanahu wa taala karuniakan dia dengan kebahagiaan. Ya, apa kebahagiaan tersebut? Pertama, idza aftara faraha. Ya, fariha, apabila dia berduka, maka waktu itu dia adalah orang yang berbahagia. Kemudian yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fahiya bisawmihi, fahiya bisawmihi. Yang kedua adalah apabila dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan itu disebutkan karena puasa yang dia lakukan. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik, ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang selanjutnya di sini nomornya 281. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan sahabat Abu Hurairah dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kullu amali ibni Adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan. Setiap amalan anak Adam dilipat gandakan. Al-hasanatu asyru amsalha ila 700. Ya, kata Nabi, ya, bahwasanya satu kebaikan
yang dilakukan oleh manusia, yang dilakukan oleh anak Adam, maka akan dibalas 10, akan dibalas 10 paling sedikit, sampai balasan itu menjadi 700 kali lipat digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa siyam atau illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali adalah puasa, sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku yang akan langsung mengajarnya. Ya, hadis ini serupa dengan hadis tadi yang pertama kita sebutkan. Ya, dan hadis ini lebih memperjelas bagaimana balasan bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Setiap amalan anak Adam dibalas 10 paling sedikit sampai 700. Tapi kalau puasa lebih daripada itu tidak disebutkan. Hanya Allah yang mengetahui jumlahnya dan banyaknya dan keagungannya pahala yang didapatkan bagi orang yang melaksanakan puasa. Lalu Nabi bersabda, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya dia orang yang berpuasa meninggalkan syahwatnya, menahan syahwatnya. Dia tidak makan, tidak minum, dia juga tidak berkumpul, ya, berhubungan badan dengan istrinya, wa ta'amahu min ajli, dan dia juga tidak makan, dia meninggalkan makanannya, dan itu kata Allah disebabkan karena aku. Lalu Nabi bersabda, lis-shaim farhatani, orang yang berpuasa itu memiliki 2 kebahagiaan. Ya, farhatun 'inda fitrihi. Yang pertama adalah kebahagiaan ketika dia berbuka, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Yang kedua adalah kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah, dalam hadis ini Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan orang yang berpuasa memiliki 2 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama ketika berbuka. Para ulama mengatakan ketika berbuka itu ada 2 hal. Pertama adalah ketika dia berbuka setiap maghrib, matahari terbenam. Yang kedua adalah ketika dia berbuka bahwasanya puasa Ramadan telah usai, lalu dia masuk 1 Syawal, itu dia dan juga akan mendapatkan kebahagiaan. Baik kebahagiaan yang pertama atau kebahagiaan yang kedua, maka masuk dalam hadis ini. Ya, setiap orang yang berpuasa akan mendapatkan kebahagiaan ini ketika dia berbuka, ketika puasa itu telah selesai, itu kebahagiaan. Jangankan puasa telah selesai 1 bulan, ya, kita merasa bahagia. Kita merasa bahagia datang nanti 1 Syawal, nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kaum muslimin berbahagia dengannya. Tapi bahagianya tersebut karena bukan telah berpisah dari Ramadan, bukan. Ya, dia bahagia bukan karena dia bebas untuk makan dan minum. Dia bahagia bukan karena dia tidak lagi berpuasa, tapi dia berbahagia karena Allah memberikan nikmat. Termasuk waktu kita buka nanti pas maghrib tiap hari, matahari terbenam kita buka, kita merasa bahagia. Apa yang membuat kita bahagia waktu itu? Pertama adalah karena kita sedang menyelesaikan satu hari. Ya, sampai satu hari kita berbuka, alhamdulillah. Allah sehatkan, Allah berikan kemampuan, Allah berikan kekuatan. Itu nikmat dari Allah. Karena mungkin banyak orang yang tidak bisa untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya, 1 hari yang kita tunaikan selesai berbuka, kita bersyukur dan kita bahagia selesai. Ya, sehingga kadang-kadang waktu kita buka ada orang tua, ada istri kita, ada orang tua kita ngomong alhamdulillah, alhamdulillah itu. Dia sebenarnya
Ya, suka senang. Apalagi anak-anak kita. Ya, nah bukan paling suka senang. Jadi itu waktu yang dia tunggu-tunggu bahagia. Jangan yang kacau kita yang ya, baru. Yang kedua, para jemaah yang dirahmati Allah, kita senang ketika kita berbuka karena kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang awalnya dilarang ketika hari kita berpuasa, ketika pada saat siang hari ya kita kembali dibolehkan makan, minum, kemudian berkumpul suami istri dan hal-hal yang dibolehkan yang lainnya. Itu membuat kita bahagia karena memang kecenderungan diri kita memang di situ dan itu fitrahnya kita perlu makan, kita perlu minum, lalu kita juga perlu untuk memuaskan kebutuhan biologis bersama pasangan kita, ya istri atau suami. Itu sesuatu yang difitrahkan oleh Allah untuk manusia dan semua kita cenderung dengannya. Nah kita bahagia begini. Kemudian yang juga membuat kita berbahagia pada zaman rahmati Allah adalah kepuasan hati. Hati kita puas. Hati kita ini menjadi nyaman dan tenang. Ya, hati kita ini menjadi damai. Kenapa? Kita telah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang membuat kita bahagia. Belum lagi nanti pada yaumul qiyamah. Makanya Nabi katakan kebahagiaan yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah nanti pada yaumul qiyamah, yaitu di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ya ayyuhan nas innaka katibun, wahai manusia sesungguhnya engkau adalah orang-orang yang bercapek-capek dan berletih-letih. Kalian adalah orang-orang yang bercapek-capek, berletih-letih ila rabbik, kepada Tuhanmu. Keletihan itu digunakan untuk menuju Allah. Kepayahan itu, kecapekan itu digunakan untuk ibadah dan takarruf kepada Allah. Dan waktu kita melaksanakan ibadah puasa, rasanya capek luar biasa. Belum lagi dia punya pekerjaan, punya aktivitas, ya, kemudian dia harus tetap bekerja, mencari nafkah dan lain sebagainya. Tapi dia harus melaksanakan ibadah puasa, capek. Nanti malamnya juga kita harus sholat tarawih juga ngantuk, capek segala macam. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang capek menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya melaksanakan ibadah itu berat dan banyak ujian. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan, kalian nanti akan bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebabkan karena perjuangan dan usaha kalian dan kalian sampai dengan itu. Ya, lalu dikatakan oleh malaikat Assalamualaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian disebabkan karena kesabaran kalian. Bertemu dengan Allah itu kebahagiaan yang paling puncak. Setinggi-tinggi kebahagiaan bagi seseorang yang melaksanakan ibadah puasa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita kelompok orang-orang mukmin yang nanti di surga bertemu dengan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian para jemaah yang dirahmati Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di akhir hadis yang sudah kita bahas tadi, kata beliau, "Wala qulubu fiha yad'u 'inda Allah min ghairi musyrik." Bahwasanya mulut orang-orang yang berpuasa itu lebih harum dibandingkan dengan musik di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan masuk hadis yang berikutnya. Ini memang ada yang sedikit kita bahas, ya, supaya kita dapat faedah banyak dari kalam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. An Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan." Sesungguhnya dalam surga itu ada pintu. Ya, dan salah satu pintu yang ada di surga adalah ar-rayyan.
Itu artinya yang perlu minhu as-salimuna yawmal qiyamah, akan masuk ke dalam surga melalui pintu tersebut pada hari kiamat adalah orang-orang yang berpuasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak akan masuk ke dalam surga melalui pintu tersebut selain daripada mereka, yakni selain daripada orang-orang yang berpuasa. Berarti pintu ini khusus untuk orang yang berpuasa. Karena dalam surga itu ada beberapa pintu. Ada berapa pintu? Ada 8 pintu. Ada babul sholat, ada babul jihad, ada babul sedekah. Termasuk juga ada babul rayyan, yang pintu rayyan. Kemudian nanti pada yaumul qiyamah kata Nabi, aina shaimun, yuqalu aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa itu. Fayaqumuna, dan mereka berdiri. Orang-orang yang berpuasa berdiri, dan berdirinya mereka karena mereka jujur. Ya, tidak ada kepura-puraan di sana. Ngaku puasa, tidak ada lagi. Berdiri juga yang tidak puasa, tidak. Ya, supaya masuk, tidak ada kedustaan, tidak ada kebohongan. Karena apa? Karena semuanya ditutup. Pintu-pintu dusta, pintu-pintu bohong, semuanya ditutup. Ya, fayaqumuna, maka mereka pun berdiri. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, maka tidak masuk ke dalam surga melalui pintu tersebut kecuali mereka. Fa idza dakhalu ughliqa, ketika mereka orang yang berpuasa masuk ke dalam surga melalui pintu tersebut, maka pintu itu ditutup. Falam yadkhul minhu ahadun, lalu tidak masuk lagi seorang pun melalui pintu tersebut. Jadi betul-betul khusus hanya untuk orang yang berpuasa. Pintu surga itu disebut dengan ar-rayyan. Ada bentuk pintunya Allah Ta'ala, terbuat dari apa yang jelas, emas, permata, intan, berlian. Bentuknya siapa tukangnya kita tidak tahu. Ya. Dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak penjelasan ulama memang tentang masalah itu. Dan apa yang ini adalah pintu bagi mereka yang melaksanakan ibadah puasa untuk masuk ke dalam surga. Dan pintu ini sesuai juga dengan namanya, Ar-Rayyan. Rayyan itu ya artinya adalah apa? Segar. Ya, sesuatu yang apa namanya dianggap segar atau hilangnya haus. Ya segar kan tidak ada hausnya. Jadi kalau orang sudah hilang merasa hausnya, maka yang datang adalah segarnya tenggorokan. Jadi makna ar-rayyan itu adalah kesegaran. Ya, dan mereka masuk ke dalam pintu tersebut, pintu kesegaran. Yang dulu mereka haus, yang dulu mereka kelaparan, artinya menahan lapar. Nah, mereka masuk dalam surga melalui pintu tersebut. Ya. Kemudian pada zaman rahmati Allah, kita akan bacakan hadis yang berikutnya. An-Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qala beliau berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan Nabi bersabda, man shama yawman fi sabilillah ba'ada Allah wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Muttafaqun alaih. Kata Rasulullah, siapa yang melaksanakan ibadah puasa 1 hari dan itu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berpuasa di jalan Allah. Para ulama bilang apa yang dimaksudkan dengan di jalan Allah. Sebagian mengatakan waktu jihad, sebagian mengatakan ibadah tersebut memang untuk Allah secara umum, termasuk ibadah puasa. Ya, puasa Ramadan. Man shama yawman fi sabilillah, siapa yang berpuasa pada satu hari di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jauhkan wajahnya dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Sejauh perjalanan 70 tahun. Ya, minimal paling tidak standarnya menggunakan kuda atau onta.
Ya, perjalanan 70 tahun sampai iman ya, dari sejauh sampai iman ya, sampai terakhir. Nah, Allah Ta'ala yang jelas jauh ya, perjalanan sejauh 70 tahun, dan mereka yang melaksanakan ibadah puasa dan jauh dari api neraka, dari perjalanan rahmat Allah. Jadi yang kita bahas dan kita dapatkan beberapa faedah dari kalam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berfaedah dan bermanfaat untuk kita semua, dan dari yang punya manfaat yang ketakwaan sehingga menimbulkan semangat untuk maksimal dalam melaksanakan ibadah puasa. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Allahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.